Malam bisa menelan nyawa tanpa ada yang tahu, terutama saat kabut pegunungan menyelimuti. Memburamkan batas antara nyata dan ilusi, pertanyaan yang sama selalu menghantui, apakah kita benar-benar aman di dalam rumah sendiri? Tanggal 15 November 2022, senja merayap di kota kecil Lembang, Jawa Barat. Udara dingin dan berat, seolah membawa firasat buruk. Pukul 20.30, sebuah laporan pembunuhan sampai ke meja seorang perwira polisi. Seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah bambu sederhana miliknya. Tidak ada teriakan, tidak ada tanda perlawanan yang jelas. Hanya tubuh dingin yang tergeletak di lantai keramik. Mata terbuka lebar, membeku dalam ketakutan yang mendalam. Tim investigasi segera dikerahkan. Pukul 22, lah, area di sekitar rumah yang terletak di gang sempit itu sudah dikelilingi garis polisi. Senter menyoroti genangan darah yang sudah menghitam. Aroma anyir darah segar bercampur dengan bau lembab bambu dan tanah setelah hujan sore menciptakan suasana mencekam. Para penyelidik berhenti di ambang pintu. Keheningan begitu pekat, seolah kematian itu sendiri masih bersembunyi di suatu tempat, mengintai mereka. Sebuah palu besar berlumuran darah tergeletak di dekat tubuh, di dinding bambu yang bernoda. Jejak tangan berlumuran darah terentang ke bawah, seperti jejak terakhir seseorang yang putus asa memohon untuk hidup. Luka di kepala korban retak dalam menunjukkan kekuatan dahsyat. Sebuah niat membunuh tanpa ragu. Tim forensik segera bekerja. Dokter forensik dengan cermat memeriksa tubuh, memperkirakan waktu kematian sekitar 2 jam sebelum ditemukan. Wajah korban masih menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Kesimpulan awal tidak bisa dihindari. Ini adalah kasus pembunuhan berencana, bukan kecelakaan tragis. Tangan wanita malang itu menggenggam erat sepotong kain aneh berwarna gelap. Sementara itu, para penyelidik menyisir setiap sentimeter rumah. Setiap jejak, sekecil apapun, tidak boleh diabaikan. Senter menyapu lantai semen yang lembab, menemukan jejak kaki aneh yang tercetak jelas, mengarah langsung ke pintu belakang. Kemungkinan besar, pelaku memanfaatkan kegelapan dan kesunyian gang untuk melarikan diri. Para tetangga dipanggil untuk dimintai keterangan. Tidak seorang pun mendengar suara yang tidak biasa. Tetapi seorang wanita tua bersikeras bahwa dia melihat sosok tinggi besar melintas sangat cepat melalui gang belakang rumah sekitar pukul 21 Lakulas. Informasi ini masih samar dan belum dapat diverifikasi, tetapi cukup bagi para detektif untuk merekonstruksi TKP dan mulai mempersempit lingkaran tersangka. Dalam benak para penyelidik, pertanyaan terbesar muncul. Siapa yang bisa melakukan tindakan keji seperti itu? Lalu dengan dingin meninggalkan tubuh korban seperti benda mati. Sebuah kasus pembunuhan tanpa sidik jari yang jelas, tanpa saksi mata langsung, hanya jejak darah yang menuntun mereka dari ruang tamu ke ambang pintu belakang. Tim investigasi mengadakan pertemuan darurat di kantor polisi kota. Peta TKP dibentangkan di atas meja. Setiap pernyataan saksi dianalisis. Semua skenario diperiksa dengan cermat. Perampokan disertai pembunuhan, perselisihan cinta, atau penjahat dari luar. Tepat pukul 22 Tendigulu, tim dari unit kejahatan kekerasan Polda Jawa Barat tiba untuk memperkuat investigasi. Rumah bambu dengan atap seng tua itu terletak terpencil di tengah perkebunan teh. Lampu sorot berdaya tinggi menyinari sudut ruang tamu. Tubuh wanita itu terbaring telentang. Kepalanya berlumuran darah. Tangan kanannya masih menggenggam sepotong kain hitam, yang tampaknya merupakan bagian dari jaket. Palu besar dengan mata palu yang masih berlumuran darah, dan beberapa helai rambut tergeletak tepat di dekat tepi ranjang bambu. Tim investigasi segera memasang garis polisi, mengamankan TKP dengan ketat. Kompol Rahman, seorang penyelidik veteran, masuk pertama. Tatapan tajamnya menyapu seluruh pemandangan dengan cepat. Lalu dia merendahkan suaranya dan memberi perintah. Ini adalah TKP yang kompleks. Pertahankan kondisi aslinya. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengubah apapun. Seorang petugas teknis forensik segera menekan tombol kamera, memotret seluruh pemandangan dan detail setiap sudut ruangan. Setiap noda darah, setiap jejak kaki yang mencurigakan. Bau busuk yang menyengat bercampur dengan bau lembab khas dataran tinggi
membuat suasana semakin berat. Kompol Rahman memberi isyarat kepada tim forensik untuk memeriksa lebih teliti. Jejak darah terentang dari ruang tamu hingga pintu belakang. Meskipun terputus-putus, namun tetap menunjukkan jejak kaki telanjang yang berlumpur. Sebuah tisu berlumuran darah dibuang di dekat dapur. Kemungkinan besar pelaku menggunakannya untuk menyeka tangan atau menutupi luka pada dirinya sendiri. Tim forensik mulai mengukur luka di kepala korban. Pukulan sangat kuat dari belakang. Kekuatan dampaknya cukup untuk menyebabkan kematian seketika. Kompol Rahman melihat ke arah Palu. Mata Palu tidak hanya berlumuran darah, tetapi juga jaringan lunak tengkorak. Kekuatan yang digunakan sangat brutal. Di dapur, sisa makan malam masih terhidang di atas meja. Sepanci sayur asem masih hangat. Korban mungkin sedang menyiapkan makan malam ketika diserang secara tiba-tiba. Penyelidik menemukan kunci di pintu belakang menunjukkan tanda-tanda telah dicongkel. Sebuah balok kayu di kait pintu retak menunjukkan bahwa pelaku mungkin telah masuk atau melarikan diri melalui jalan ini. Saat ini, para penyelidik dibagi menjadi dua tim. Satu tim fokus menyisir sidik jari dan jejak biologis. Tim yang lain mencari barang bukti di sekitar rumah, mengikuti jejak kaki yang mencurigakan. Para tetangga berkumpul di luar gerbang, tetapi tidak seorang pun memberikan informasi yang berharga. Satu-satunya saksi mata mengatakan bahwa dia mendengar suara aneh sekitar pukul 21 Sapana, tetapi tidak yakin suara itu berasal dari rumah korban. Kompol Rahman meminta untuk memeriksa kamera keamanan di rumah warga terdekat. Untungnya, mereka menemukan bayangan hitam sekilas di lensa kamera pada pukul 21.15. Sosok itu bergerak sangat cepat melewati gerbang. Wajah tidak dapat dilihat dengan jelas, gambar buram. Tetapi cukup untuk memastikan ada orang asing muncul sekitar waktu pembunuhan. Tim forensik melanjutkan pekerjaan mereka dan menemukan detail penting. Di bawah kuku korban ada sedikit kulit, menunjukkan bahwa korban melakukan tindakan mencakar dan bergelut dengan sengit sebelum meninggal. Kompol Rahman meminta untuk mengumpulkan sampel untuk analisis DNA segera. Saat menyisir di sekitar rumah, penyelidik lain menemukan sebuah ponsel yang hancur. Dibuang di tempat sampah di belakang dapur. Ponsel itu tidak lagi berfungsi, tetapi tim teknis forensik masih dapat memulihkan data. Kompol Rahman berkata dengan nada serius, "Amankan semuanya. Setiap detail kecil bisa menjadi kunci kasus ini." Kompol Rahman menatap tubuh korban sekali lagi. Tatapannya tenang tetapi penuh tekad. Dia berkata kepada rekan-rekannya, "Tidak ada keraguan lagi. Ini adalah kasus pembunuhan yang direncanakan dengan cermat. Pelaku sangat mengenal korban, dan dia telah merencanakan setiap langkah." Ruangan itu sunyi senyap. Hanya suara gerimis yang jatuh di atap seng seperti menandai setiap detik waktu yang berlalu dengan lambat. Tubuh dibawa untuk diperiksa. TKP disegel dengan ketat. Korban diidentifikasi sebagai Rina, 35 tahun, tinggal bersama suaminya. Budi, 40 tahun, di rumah bambu tua ini. Mereka memiliki seorang putra berusia 6 tahun, yang saat ini telah dibawa ke rumah kakek neneknya untuk dirawat. Rina adalah wanita yang baik hati, pekerja keras. Para tetangga berkomentar bahwa Rina hidup sangat sederhana, ramah, dan tidak memiliki perselisihan besar dengan siapapun. Di pagi hari, orang-orang masih melihat Rina membawa barang dagangan ke pasar dari pukul 0 pagi. Sore harinya, dia sibuk menyiapkan makan malam untuk suami dan putranya. Budi, 40 tahun, adalah seorang montir sepeda motor dengan bengkel di ujung kota. Dia dikenal sebagai orang yang suka minum dan sering pulang terlambat. Para tetangga sering mendengar pertengkaran dari rumah mereka. Dalam kontak dengan orang lain, Budi selalu tampak kasar dan tidak peduli pada istrinya. Keluarga Rina mengatakan bahwa dia telah berkali-kali mengeluh kepada ibunya tentang suaminya yang memiliki wanita lain di luar sana. Tetapi demi putranya, dia tetap menggertakkan gigi dan bersabar untuk menjaga agar keluarga tetap damai. Dalam catatan pribadi, tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa korban pernah memiliki perselisihan keuangan atau berutang kepada siapapun.
Para tetangga juga tidak pernah mendengar ada orang yang datang ke rumah untuk mengancam. Kompol Rahman berpendapat jika tidak ada perselisihan langsung dari luar, lingkaran kecurigaan harus difokuskan pada orang-orang terdekat. Panggilan telepon korban sebelum pembunuhan diekstraksi. 3 panggilan ke ibu kandungnya. 1 panggilan ke sahabatnya. Nia, seorang pedagang yang berjualan di sebelah lapak Rina di pasar. Nia mengatakan Rina curhat bahwa akhir-akhir ini suaminya sangat aneh. Tetapi dia tidak berani bercerita banyak karena takut. Para penyelidik mencatat adanya tanda-tanda korban mengalami kekerasan mental, tetapi tidak cukup bukti untuk menyimpulkan. Namun, dalam catatan medis puskesmas kota, sebulan sebelumnya, Rina datang untuk memeriksakan memar besar di lengannya. Dia menjelaskan bahwa itu karena jatuh dari tangga. Tetapi ketika gambar luka diperiksa kembali, itu tidak tampak seperti kecelakaan biasa. Kemudian, tim forensik mengkonfirmasi bahwa itu adalah memar akibat kekuatan eksternal. Seolah-olah seseorang meremasnya dengan kuat. Kepingan-kepingan teka-teki yang terpisah secara bertahap muncul. Kompol Rahman berkata kepada rekan-rekannya, "Kita tidak hanya mencari pelaku, tetapi juga harus menjelaskan kehancuran hubungan ini. Segala sesuatu tampaknya dimulai dari rumah ini, tempat yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang damai. Tetapi malam ini telah menjadi TKP kejahatan yang mengerikan." Polisi membuat diagram hubungan Rina, istri yang baik hati; Budi, suami yang kasar. Satu-satunya orang yang hadir secara teratur di rumah. Anak berusia 6 tahun. Saksi bisu yang tidak tahu apa-apa. Ibu Hanim, ibu kandung korban. Nia, sahabat yang tahu beberapa rahasia. Ikatan yang tampak sangat sederhana, tetapi sekarang menjadi mata rantai penting dalam kasus ini. Kompol Rahman menyimpulkan, hanya beberapa jam sebelumnya, mereka masih tertawa dan berbicara seperti kita. Tetapi di balik pintu itu adalah kegelapan kejahatan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Berita tentang pembunuhan itu menyebar lebih cepat daripada langkah kaki patroli di malam hari. Hanya 30 menit setelah tim investigasi menyegel TKP, kerumunan orang sudah ramai berdiskusi di ujung gang. Beberapa orang menduga itu karena cemburu. Yang lain menceritakan bahwa korban terlibat dalam utang atau perjudian. Polisi harus memisahkan setiap rumor, menyaring setiap detail, tidak melewatkan tanda-tanda yang tidak biasa. Kompol Rahman meminta untuk memeriksa kembali semua hubungan kompleks yang mungkin terkait dengan korban. Data pribadi diekstraksi dari ponsel korban yang hancur. Dalam daftar kontak, ada beberapa nomor aneh. Sebuah nomor telepon disimpan dengan nama Dewi telah menelepon 2 kali dalam seminggu sebelum pembunuhan. Polisi memanggil semua orang yang memiliki kontak dengan korban dalam 7 hari terakhir. 3 saksi pertama semuanya membantah terlibat, tetapi mata mereka yang khawatir dan cemas membuat para penyelidik curiga. Seorang saksi mata, seorang penjual di pasar, mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya korban bertengkar sangat hebat dengan seorang pria aneh di lapaknya. Dia tidak melihat wajah pria itu dengan jelas, tetapi suaranya terdengar penuh ancaman, memaki-maki korban dengan kejam. Hipotesis tentang seseorang yang mengancam korban diajukan. Kemungkinan melakukan kejahatan tidak dapat dikesampingkan. Sementara itu, catatan menunjukkan bahwa suami korban, Budi, memiliki bukti alibi. Pada malam pembunuhan, dia berada di rumah seorang temannya bernama Sony. Keduanya minum bersama dari pukul 19.10 hingga 22 Kundala. Sony mengkonfirmasi hal ini, menjelaskan bahwa Budi duduk minum sepanjang malam, tidak pergi kemanapun. Kamera keamanan di depan rumah Sony juga merekam gambar Budi duduk di meja minum, memegang gelas dan bersulang dengan teman-temannya. Tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa. Bukti alibi ini tampaknya sangat meyakinkan, memaksa para penyelidik untuk mengubah arah. Jika suami korban tidak berada di TKP, lalu siapa yang melakukan kejahatan itu? Kompol Rahman mengarahkan untuk fokus pada hubungan utang korban. Mereka menemukan Fandi, 34 tahun, pernah meminjam uang dari Rina, tetapi berulang kali menunda pembayaran. Fandi adalah seorang penjudi yang memiliki tanda-tanda mengancam ketika korban menagih hutang. Kompol Rahman
segera mengirim orang untuk memverifikasi keberadaan Fandi. Saat ini, rumor menyebar lagi. Seseorang mengatakan Fandi pernah datang untuk menghancurkan lapak korban di pasar. Tetapi ketika dipanggil untuk dimintai keterangan, Fandi bersikeras menyangkal. Saya tidak tahu apa-apa. Malam itu saya berada di rumah sepupu saya. Seluruh desa bisa bersaksi. Kompol Rahman tahu bahwa rumor adalah senjata bermata dua. Itu dapat mengarahkan, tetapi juga dapat dengan mudah mengganggu proses investigasi. Semua orang di sekitar takut, tidak seorang pun berani berbicara terus terang, tetapi dengan pengalamannya, dia mengerti bahwa tidak ada yang hilang sepenuhnya. Para penyelidik terus mencocokkan waktu, mencari kamera keamanan lain di sekitar area tersebut. Mereka menemukan klip lain yang merekam bayangan hitam melintasi gang belakang rumah sekitar pukul 21.15. Wajah tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, tetapi sosok itu tidak mirip dengan Fandi. Saat ini, hipotesis berubah sekali lagi. Mungkin pelaku bukan Fandi. Kompol Rahman mengetuk meja dengan keras. Kebenaran selalu lebih menyimpang daripada rumor. Jangan percaya siapapun sampai ada bukti yang tidak dapat disangkal. Malam masih panjang, tetapi suasana investigasi sudah pekat seperti ruangan tertutup tanpa jalan keluar. Pagi hari tanggal 16 November 2022, segera setelah berkas awal diperiksa kembali dengan cermat, Kompol Rahman meminta Budi, suami korban, untuk dipanggil untuk diinterogasi di kantor polisi kota. Budi duduk tegak, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi. Kompol Rahman meletakkan setumpuk berkas di atas meja, menatap langsung ke mata pria itu. Di mana Anda pada malam pembunuhan? Budi menjawab dengan tenang. Saya sudah mengatakan saya berada di rumah Sony, tidak pergi kemanapun. Tatapan Budi tampaknya tidak berkedip, nada suaranya sangat tenang, seolah-olah sedang menjawab pertanyaan yang paling umum. Penyelidik menyajikan pernyataan saksi Sony dan gambar dari kamera yang mengkonfirmasi bahwa Budi berada di sana hingga pukul 20.20. Namun, tim forensik menyimpulkan bahwa korban meninggal antara pukul 21.15 dan 21.45. Jangka waktu tumpang tindih yang tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan kecurigaan. Kompol Rahman bertanya lebih lanjut, apakah Anda yakin bahwa Anda tidak pergi, bahkan hanya setengah langkah pun? Budi sedikit memiringkan tubuhnya, lalu menjawab, tentu, Sony bisa bersaksi. Tidak ada tanda-tanda ketegangan, napasnya teratur. Kedua tangannya diletakkan di atas meja. Tetapi mata Budi memancarkan kekosongan yang aneh. Kompol Rahman mengubah arah, menanyakan tentang perselisihan keluarga baru-baru ini. Apakah Anda dan istri Anda bertengkar? Budi meringis. Pasangan suami istri mana yang tidak pernah bertengkar? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jawaban kaku seolah-olah sudah dipersiapkan sebelumnya. Tim investigasi tahu bahwa mereka tidak bisa mengandalkan pernyataan pria itu. Mereka diam-diam beralih ke memeriksa data di ponsel korban yang hancur. Pesan terakhir, Rina dikirim ke nomor aneh pada pukul 20.15. Saya takut dia akan membunuh saya. Isi pesan ini belum diverifikasi. Tetapi ketika penyelidik menyebutkannya, Budi tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melihat ke lantai. Sebuah momen singkat, tetapi cukup bagi Kompol Rahman untuk menyadari bahwa pria itu menyembunyikan sesuatu. Namun, pernyataan Sony dan gambar dari kamera masih merupakan bukti alibi yang kuat. Kompol Rahman untuk sementara menyingkirkan Budi, mengalihkan arah ke Pandi, orang yang pernah meminjam uang dari korban. Wajah Pandi dipanggil. Dia tampak lelah dengan mata menghindar. Di mana Anda pada malam 15 November? Pandi tergagap. Saya di rumah sepupu saya. Ada beberapa teman yang bermain bersama, tetapi tidak ada kamera yang mengkonfirmasi hal ini. Penyelidik mengetuk ringan meja. Berapa banyak uang yang Anda pinjam dari korban? Fandi terdiam, matanya merah dan tidak dapat menyembunyikan ketegangan. Para penyelidik tahu bahwa Fandi memiliki motif, tetapi tidak ada bukti langsung. Hipotesis mulai tumpang tindih. Pukul 10.10 pagi pada tanggal 16 November. Tim investigasi kembali ke rumah korban. Kompol Rahman meminta untuk menyisir lagi dengan cermat setiap sudut dan celah. Seorang petugas teknis forensik membungkuk ke lantai semen, menemukan goresan samar tepat di bawah ranjang.
Mereka menemukan seutas tali tambang yang berlumuran lumpur di sudut dapur. Tali ini bukan termasuk barang-barang yang biasa ditemukan di rumah korban. Kompol Rahman berkata dengan nada serius, "Simpan sampel tanah untuk dianalisis segera. Ini mungkin bukti yang digunakan untuk memindahkan tubuh atau mengendalikan korban." Pada saat yang sama, seorang penyelidik lain mengkonfirmasi bahwa jejak kaki yang tercetak di tanah lembab di belakang rumah mengarah langsung ke gang sempit adalah jejak kaki seorang pria dewasa. Hal ini menegaskan bahwa pelaku telah pergi melalui jalan belakang. Kain hitam masih berada di dalam tas barang bukti. Tim forensik telah mengkonfirmasi bahwa itu bukan kain dari pakaian korban. Kemungkinan besar itu berasal dari jaket. Kompol Rahman bertanya langsung kepada Budi dalam interogasi lain, "Apakah Anda punya jaket hitam?" Budi menjawab dengan tegas, "Tidak," tetapi matanya sedikit berkedip. Sebuah gerakan kecil yang tidak dapat lepas dari tatapan tajam Kompol Rahman. Tim teknis telah memulihkan sebagian data di ponsel Rina yang hancur. Sebuah pesan dari nomor aneh dikirim pada pukul 20 Lei. "Malam ini bertemu di ujung gang. Harus diselesaikan. Tidak ada nama pengirim, tetapi jelas ada rencana yang telah diatur sebelumnya. Kain hitam, tali tambang, jejak kaki yang aneh. Semua itu tidak cocok dengan pernyataan Budi. Tetapi dia masih bersikeras berpegang pada bukti alibi berupa kamera dan pernyataan temannya." Kompol Rahman tidak mengabaikan kemungkinan lain. Dia mengirim orang untuk memverifikasi nomor telepon aneh yang mengirim pesan kepada korban, membatasi wilayah. Hasil awal menunjukkan bahwa nomor telepon ini milik Dewi, 25 tahun, yang bekerja sebagai penjual online. Dewi memiliki hubungan dekat dengan Budi dan pernah dikabarkan sebagai orang ketiga yang ikut campur dalam keluarga mereka. Ketika dipanggil, Dewi berkata, "Saya tidak tahu apa-apa. Malam itu saya di rumah." Matanya tampak ketakutan dan suaranya lemah. Tetapi dia tidak memiliki bukti alibi yang jelas. Sore hari tanggal 16 November, tim investigasi memanggil Dewi sekali lagi. Dewi duduk berhadapan dengan Kompol Rahman. Kedua tangannya saling meremas. Penyelidik menatap langsung ke matanya. "Di mana Anda pada malam pembunuhan dari pukul 20 hingga 22 Tebuda?" Dewi menjawab dengan suara yang hilang. Saya di rumah. Saya tidak pergi kemanapun." Kompol Rahman mendorong setumpuk berkas yang berisi gambar pesan ke atas meja. "Pesan pada pukul 20 BOAM dari telepon Anda dikirim ke korban. Malam ini bertemu di ujung gang, harus diselesaikan." Dewi melirik sekilas tulisan itu, menggigit bibirnya dengan erat. Saya tidak ingat. Seseorang telah menggunakan telepon saya." Jawaban yang sama sekali tidak meyakinkan. Kompol Rahman dengan dingin memberitahu Dewi bahwa nomor telepon ini terdaftar atas namanya. Tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Dewi terdiam. Keringat mulai menetes di dahinya. Pada saat yang sama, tim teknis forensik menganalisis kembali rekaman kamera keamanan yang merekam Budi pada malam pembunuhan. Kamera hanya merekam bagian depan warung. Ada jeda selama 15 menit ketika sudutnya tidak terlihat. Kompol Rahman menghentikan gambar pada jam 21.12. Inilah jangka waktu tanpa gambar Budi. Hanya pernyataan Sony yang menjadi buktinya. Budi saat ini masih mempertahankan ketenangannya. Tetapi dalam berkas investigasi, pernyataan Sony memiliki poin yang saling bertentangan. Awalnya, Sony mengatakan Budi duduk minum terus-menerus. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa Budi keluar untuk menerima telepon sebentar. Kompol Rahman membalik berkas itu, membaca setiap kalimat dengan jelas. "Anda mengatakan Budi tidak pergi kemanapun. Tetapi kemudian Anda mengatakan Budi keluar untuk menerima telepon. Katakan yang sebenarnya." Sony ragu-ragu. Saat itu saya terlalu mabuk. Saya tidak begitu yakin." Penyelidik mengirim orang untuk mencocokkan pernyataan Sony dengan data lokasi dari telepon Budi. Hasilnya, telepon Budi memancarkan sinyal dari lokasi yang sangat dekat dengan TKP pada pukul 21.20. Sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Pada saat yang sama, hasil analisis DNA dari kulit di bawah kuku korban menunjukkan kecocokan sempurna dengan DNA Budi. Kompol Rahman menatap Budi. "Anda mengatakan Anda tidak terlibat.
Tetapi DNA Anda ada di bawah kuku istri Anda. Budi mengepalkan tangannya. Tetap diam. Kompol Rahman terus melancarkan serangan yang menentukan, mencocokkan kain hitam. Hasilnya menunjukkan bahwa itu adalah kain dari jaket yang pernah dipakai Budi. Mereka telah menemukan sebuah foto Budi mengenakan jaket itu di telepon Dewi. Semua mata rantai terungkap. Pernyataan Budi, bukti alibi Sony, pesan Dewi. Semua itu hanyalah jaringan kebohongan yang dibangun dengan rumit. Kompol Rahman tahu bahwa saat ini hanya satu pengakuan yang dibutuhkan untuk mengungkap seluruh kebenaran. Tetapi Budi tetap diam, Dewi menghindar, dan Sony ketakutan. 3 orang, 3 keping teka-teki. Tetapi hanya satu orang yang benar-benar memegang palu besar malam itu. Kompol Rahman mengetukkan jarinya dengan ringan ke meja. Suaranya tegas. Kami tidak percaya pada kata-kata. Kami hanya percaya pada jejak dan kebenaran. Ruangan itu terasa penuh. Hanya suara napas berat dan kebenaran mengerikan yang menunggu untuk diungkap. Pagi hari tanggal 17 November, Kompol Rahman memutuskan untuk memanggil kembali Budi. Di atas meja interogasi, dia meletakkan seluruh berkas, hasil analisis DNA, gambar dari kamera, pernyataan yang saling bertentangan dari Sony dan Dewi. Suara Kompol Rahman dalam tetapi tegas. Anda tidak punya jalan keluar lagi. Budi, DNA Anda ada di bawah kuku korban. Kamera tidak merekam sepenuhnya. Tetapi lokasi telepon Anda pada pukul 21.20 malam itu cocok dengan TKP. Apalagi yang ingin Anda katakan? Budi terdiam beberapa saat, matanya menunduk. Dia tidak lagi mempertahankan ketenangannya seperti sebelumnya. Kompol Rahman melanjutkan, kami tahu Anda memiliki hubungan dengan Dewi. Pesan yang dikirim Dewi kepada Rina untuk bertemu di gang kecil malam itu jelas. Dewi adalah kaki tangan. Satu-satunya orang yang memiliki motif untuk membunuh istrinya adalah Anda. Budi mengangkat kepalanya. Suaranya sedikit bergetar. Saya tidak ingin membunuhnya. Tetapi saya tidak bisa berhenti. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris udara. Kompol Rahman berkata dengan nada berat, katakan semuanya. Budi menundukkan kepalanya. Suaranya lirih. Saya dan Dewi memiliki hubungan sejak tahun lalu. Rina mengetahuinya. Dia mengancam akan memperbesar masalah, akan memberitahu semua orang. Saya takut kehilangan segalanya. Saya takut istri saya akan membawa anak saya pergi. Kami hanya ingin dia diam. Tetapi malam itu saya tidak bisa berhenti. Dewi dibawa ke ruang interogasi segera setelah itu. Begitu dia melihat para penyelidik, dia langsung menangis terseduh-seduh. Saya mencintai Budi. Saya tidak tahan melihatnya menderita, disiksa oleh istrinya setiap hari. Saya hanya ingin membantunya untuk dibebaskan. Dewi mengakui bahwa dialah yang mengirim pesan kepada Rina untuk bertemu di gang kecil. Budi telah menyiapkan penyergapan di balik pintu dapur. Dialah yang pertama menyerang menggunakan palu besar untuk memukul kepala Rina dengan keras, membuat Rina jatuh sebelum sempat berteriak. Budi menundukkan kepalanya, tangannya gemetar. Saya telah mempersiapkan segalanya sebelumnya. Saya mengajak Sony minum, lalu memanfaatkan saat dia mabuk. Saya menyelinap pergi. Saya tahu kamera itu memiliki sudut yang tidak terlihat. Saya kembali sebelum pukul 22 Bowl agar semua orang percaya bahwa saya tidak pergi kemanapun. Saya sudah merencanakan semuanya. Dewi terisak. Saya telah menyeka darah, telah membakar pakaian. Tetapi tidak menyangka masih ada darah Budi yang menempel di bawah kuku Rina. Tim investigasi terdiam. Tidak ada yang menambahkan sepatah kata pun. Kebenaran telah terungkap, Budi dan Dewi adalah kaki tangan dalam rencana pembunuhan yang diatur secara detail. Hanya karena perselingkuhan, karena ambisi untuk hidup bersama, mereka mengabaikan dan merenggut nyawa seseorang. Berkas kasus ditutup dengan kesimpulan pembunuhan berencana. Budi menundukkan wajahnya di atas meja. Dewi berteriak sambil menangis. Semua hipotesis telah cocok, menciptakan gambaran kejahatan yang gelap dan brutal. Pada tanggal 26 Juni 2023, di Pengadilan Negeri Jawa Barat, sidang perdana dibuka. Ruang sidang penuh sesak. Tidak seorang pun berani bernapas dengan keras. Budi mengenakan pakaian tahanan, tampak lebih kurus dibandingkan saat pertama kali ditangkap.
Dewi menundukkan kepalanya. Dia tidak berani melihat ke arah hakim. Majelis hakim membacakan dakwaan, menyimpulkan bahwa Budi dan Dewi bersalah melakukan pembunuhan berencana. Dengan perhitungan untuk menyembunyikan perselingkuhan, Budi menundukkan kepalanya. Setetes air mata mengalir cepat di pipi yang cekung. Dewi menangis tersedu-sedu. Tangannya mencengkeram erat sandaran kursi. Pernyataan mereka dibacakan kembali dengan jelas, setiap kata seolah-olah menunjukkan fakta yang telanjang. Ibu korban, Hanim, duduk di barisan depan. Wajahnya tercetak dalam kesedihan yang tak terlukiskan. Dia hanya bisa mengucapkan sepatah kata pun di tengah isak tangis. Rina, anakku malang. Tangisan terisak Ibu Hanim bergabung dengan suara menyakitkan dari para hadirin. Ketua majelis hakim bertanya kepada Budi, apakah terdakwa memiliki sesuatu untuk dikatakan sebelum pengadilan menjatuhkan vonis? Budi mengangkat kepalanya, suaranya bergetar. Terdakwa mengaku bersalah. Terdakwa meminta maaf kepada ibu, meminta maaf kepada putra terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Budi dan Dewi. Setelah vonis diumumkan, keduanya saling menatap dengan mati rasa. Sidang ditutup. Tetapi tidak seorang pun dapat melupakan kata-kata terakhir dari pria kejam itu. Satu nyawa direnggut, satu keluarga hancur, satu anak terlantar. Keadilan telah ditegakkan, tetapi luka yang ditinggalkan tidak dapat dihapus oleh apapun. Dalam ketukan palu terakhir ketua, Kompol Rahman tahu bahwa kasus itu secara resmi ditutup. Tetapi kisah tentang orang-orang ini, tentang pengkhianatan dan kekejaman, akan terus menghantuinya selamanya. Di sekitar kita, berapa banyak pasangan suami istri yang hidup dalam keheningan yang menakutkan. Berapa banyak orang yang bersedia menginjak-injak moralitas untuk mendapatkan apa yang mereka sebut kebahagiaan. Sebuah kematian yang mungkin telah diperkirakan jika seseorang berani berbicara. Seorang anak berusia 6 tahun tidak perlu tumbuh besar dalam mimpi buruk tentang ibunya yang menangis setiap malam. Kasus telah ditutup. Budi dan Dewi harus membayar untuk kejahatan mereka di balik 4 dinding yang dingin. Tetapi bagi mereka yang masih hidup, rasa sakit itu tidak akan pernah berakhir. Dan di balik mata yang tampak tidak berbahaya, mungkin ada rencana pembunuhan yang menunggu waktu yang tepat. Lihatlah lebih dekat orang-orang di sekitar Anda. Berapa banyak penjahat yang masih tersenyum di luar sana, dan berapa banyak dari kita yang masih tidur nyenyak dalam ilusi keamanan. Kita selalu percaya bahwa keluarga adalah tempat berlindung yang paling aman. Tetapi terkadang keheningan orang-orang